Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang sedang mendapat jaminan duduknya di musola anurin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Isya. Alhamdulillah, bersyukur kita masih menjadi umat Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih digerakkan ke tempat-tempat di mana didirikan salat berjamaah. Dan alhamdulillah, bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa duduk bermajelis. Berarti kita ini dipilih. Kalau nggak dipilih Allah, nggak ada kita di sini. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia kemana? Ke masjid, musola untuk sholat fardu berjamaah. Kemana? Ke majelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama. Dan duduknya orang di tempat di mana didirikan sholat bukan sembarang duduk. Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Man tawaddu'a fa ahsana al-wudu wa kanat salatuhu wa masjidil masjid nafilah." Orang yang wudu sempurna kemudian dia mengangkatkan kakinya di masjid, maka setiap langkahnya itu rahmat yang dilimpahkan. Wa idza qa'ada mafalan, dan duduknya dia di masjid atau mushola adalah duduk yang sedang mendapat ampunan dosa. Duduk yang bagaimana? Jangan-jangan cuma duduk selfie dong. Keluar. Maka duduk yang orang yang dalam ampunan dosa, kala itu sampai bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, mati dan ada fil majlis dalam masjid, bagaimanakah dulu orang-orang bermajlis dari di masjid?" Kok Rasul jawab, "Wa man idza qa'ada min sujudikum." Orang yang dapat jaminan ampunan dosa adalah duduknya seseorang di antara dua sujud. Berarti saat kita sholat. Makanya bacanya robik. Summa, kemudian wa man idza qa'ada fil majlis, Allah berikan kepada mereka yang duduk bermajlis. Ini duduk apa? Nah, makanya ceramah nggak mau berdiri karena yang duduk. Mau dicoba diambil dia ceramah diberi yang agak berdiri. Boleh. Maka bersyukur kita dulu kita pun dengan ampunan dosa. Dan kita dijanjikan oleh Rasul seperti ini malam ini, inilah yang disebut taman surga, bukan taman asuhan saja, tapi taman surga. Dan Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian dari taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Oh,
sahabat bertanya, ya Rasulullah, Mariyatul Jannah, Rasul apa itu taman surga? Rasul jawab, ilah halaqah, liqah, majelis Jumat, majelis taklim, majelis ilmi, majelis dzikir, majelis taklim, majelis walimah. Idan dari Al-Quran wal hadis, di mana dibacakan Quran dan hadis, maka itulah taman-taman surga. Memang taman surga ini berat, apalagi untuk kota-kota seperti Sidoarjo, Surabaya, banyak saingan. Contohnya taman alun-alun. Dan banyak orang ke sana dari taman surga. Karena orang taman surga itu orang yang dipilih Allah. Apalagi Surabaya, ada yang terkenal Taman Bungkul. Lebih banyak kan kita bisa. Sebelahnya ada masjid apa? Al-Fallah. Itu kalau hari Ahad jalan sampai ditutup, kena CFD, Car Free Day. Kalau sudah ditutup, parkir mobil itu sampai di Masjid Al-Fallah. Waduh. Tapi dibuka masjidnya, kado. Kemana orangnya? Orangnya sa'i di jalan raya. Dan tawaf di Taman Bungkul. Maka bersyukur orang yang dipanggil Allah di taman-taman surga. Kenapa? Karena orang yang di taman surga itu adalah orang pilihan. Dan bersyukurlah untuk dipilih oleh Allah. Semoga hidup kita yang Rasul katakan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduna, sebaik-baik tempat di belahan bumi itu di mana didirikan sholat. Maka untuk sekarang ada di tempat salah satu tempat terbaik di muka bumi. Khairu biqa'il ardi masajiduna, sebaik-baik tempat adalah di mana tempat didirikan sholat, baik itu sholat masjid. Oleh karena itu bersyukur atau dipilih Allah berada di tempat yang salah satu tempat terbaik di belahan bumi, duduknya dalam ampunan dosa, dan apalagi dibacakan Quran dan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri melihatkan sabda Rasul, "Idza quri'a Quran wal hadis fi baitullah al-qur'an innahu malaikatu samastata fi majlis fastajila ila ahlu mafruh." Apabila dibacakan Quran dan hadis, maka sungguh malaikat Allah datang berkumpul duduk bersama yang bermajlis, mendoakan yang bermajlis dan memohonkan ampunan yang bermajlis. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Nah, hari ini tanggal 21 apa? Dunia ini kalau Islam apa tanggal dari Muharram. Dan itu sudah maghrib dari 22. Orang Islam itu harus tahu kalian sendiri gimana tuh meningkatkan ibadah. Kalau kalian sendiri nggak tahu, jangan-jangan Ramadan juga lewat nggak ngerti. Apalagi di bulan Muharram, bulan di mana setiap amal kebaikan itu dilipat ganda. Rabbuna wa ta'ala bersabda, berfirman dalam Quran surat 9 ayat ke-36. Minha arba'atun huruf dalikat dinil qayyim fala taqdimu fihina anfusakum wa qaduna musyrikina kafatan kama yuqaddimu kafah wa lamu anawaha ma'mutakir. Allah berikan kita ini 4 bulan mulia, dan 4 bulan ini diriwayatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW dalam 4 hadis masyhur Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atul huruf salah sumut dalam dari 4 bulan yang diharamkan oleh yang 3 diurutkan. Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Dzulhijjah bulan berapa? 12. Kemudian masuk tahun baru sekarang Muharram bulan berapa? 1. Wasyahrul Rajab udara Jumada wa Sya'ban. Satunya Rajab nanti diambil Jumada dan Sya'ban. Rajab bulan berapa? Ini kalau misalnya kalau bulan ke-7. Jadi bulan yang dimuliakan itu 11, 12, 1, 7. Maka apa yang kita lakukan di bulan-bulan ini? Rasul berkata itu dalam hadis beliau rawahu Muslim nomor hadis 1945. Perawi Ibnu Umar Al-Quran, Rasul bersabda, kullu itu apa? Setiap kulu setiap kalau ucapan mereka kulu kayak mana gitu. Maka Rasul bersabda, kullu amalan
ada hasanatu asrul amsalihah ila sab'ati yatim. Setiap amal kebaikan anak cucu Adam di bulan-bulan yang Allah sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini setiap amal kebaikan Allah mengatakan asrul amsalihah, minimal 10 kali. Illa sampai dengan sab'a berapa? Sab'a 7. Mia ini bukan yang jaga warung, kopi 100, divin 700.000. Bayangin, kita dikasih Allah kemudahan seperti ini. Kalau nggak diberikan kita kemudahan Allah dengan bulan-bulan yang dikhususkan, nggak mampu kita ini. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innama tu'tiuna billaili wa nahar. Hambaku, kalian itu selalu berbuat dosa, baik malam maupun siang. Kenapa Allah bukan malam? Kenapa? Karena maksiat di malam hari sangat luar biasa daripada siang hari. Dia tuh orang pacaran, dia akan hukum. Kayak tempat yang gelap, makin gelap makin maksiat. Soalnya banyak obat anti nyamuk sekarang. Tapi terang mereka bisa mengatasi. Wa ana aghfir lakum dzunuba jami'an. Dan aku orang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku akan ampun. Jadi kita ini dikasih kemudahan Allah dengan bulan-bulan ini spesial kan, namanya bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan satu bulan lagi istimewa yang bulan suci disebut Ramadan. Maka setiap amal kebaikan kita dilipatkan minimal 10 kali. Jadi kalau di jalan raya depan itu, Taman Puspa, Jalan Anggaswati rayanya, itu kalau ada nenek-nenek tengok mau kemana mbak, ini berapa? Dengan seberang kan dia dihitung 10 kali saja. Kalau usah dibalik kemana nenek 10 kali. Setiap amal kebaikan itu dihitung 10 kali. Maka itulah kelebihan-kelebihan di bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah. Maka jangan disia-siakan. Nah, di setiap pergantian tahun Rasul Muhammad SAW selalu mengingatkan para sahabat untuk meningkatkan amaliyah ibadahnya, karena bertambahnya tahun itu bertambah umur, dan bertambah umur kita ini tentunya semakin berkurangnya jatah dalam kehidupan, sehingga kita diingatkan oleh Rasul Muhammad SAW setiap kali kehidupan tahun itu untuk senantiasa ingat siapa jati diri kita sebenarnya. Nah, ternyata Rasul mengingatkan kita bahwa kita ini manusia itu punya 4 hal yang berbeda dengan semua makhluk lain. Apa itu? Yang pertama, kita ini mulia. Yang kedua, Allah jaminkan pada yang namanya manusia itu perlindungan. Yang ketiga, Allah jaminkan bagi yang namanya manusia itu diberi rezeki yang terbaik. Yang keempat, Allah sempurnakan kita dibanding ciptaan makhluk lainnya. Benarkah ini? Buka Quran surat 17 ayat 70. Ada mic-nya? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Fahalakum ala kasran minna khalaqna tafdila. Boleh dibaca semuanya? Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tuh, mulia yang Allah bilang manusia ini sungguh anak cucu Adam aku muliakan. Satu, kita mulia. Kedua, tadi dikatakan dijamin perlindungannya baik di daratan maupun di lautan. Yang ketiga, kalau kata orang tadi, aku jaminkan untuknya rezeki yang wa razaqnahum minat thayyibat, rezeki yang terbaik. Jadi rezeki di dunia tidak ada, semua terbaik Allah siapkan. Yang keempat, kita diutamakan lebih daripada makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Nah, karena manusia ini punya 4 ini, maka tak kalah lagi manusia itu sering minta bebas, nggak mau ditekan, nggak mau ditindas, sehingga inginnya
mereka aja orang punya 4 hal ini sudah dikodrati, sehingga keutamaan manusia ini dari unsur ini para mufassir sepakat manusia itu baru dikatakan mulia kalau dia punya syarat yang paling utama. Apa sih syaratnya manusia dikatakan mulia dan utama? Saya ambil dari kitab Asar. Ini diriwayatkan oleh bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditugaskan Rasul Muhammad SAW dalam perang Qadisiyah di Persia, bertemulah dengan Rustum. Siapa Rustum? Rustum ini panglima perang Persia. Nah, ketika ditanya, apa sih tujuan Islam? Beliau menjawab, Rasul Muhammad SAW punya tugas untuk membebaskan manusia dari belenggu penghambaan kepada selain Allah. Jadi tujuan dari agama kita ini adalah membebaskan manusia dari belenggu penghambaan kepada selain Allah. Ini dari kitab Asar karya bin Amir radhiyallahu anhu. Saya ambil juga contoh dari salah satu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Berzikir sabda Rasulullah SAW, la yaqulu qawlul mu'min faqidatun minallah. Jangan kamu mengatakan dirimu mulia dan utama selama masih ada Allah, selama masih ada selain Allah. Ya, jadi ternyata kemuliaan kita, keutamaan kita, jaminan kita diberi perlindungan Allah, jaminan kita diberi rezeki yang terbaik oleh Allah, jaminan kita tetap jadi makhluk mulia, jaminan kita lebih utama dari Allah adalah ketika kita hanya mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pada selainnya itu. Dan cuma kemuliaan manusia ini bisa rusak. Apa yang dia rusak? Coba kita cek dulu. Ketika Rasul mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia, siapapun itu mulia, tidak ada yang tidak mulia. Kenapa? Sebab manusia dia dikatakan mulia karena dia sebelum dikirim ke rahim ibunya, sebelum dikirim ke rahim ibunya, itu mereka sudah bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang masih ingat sebelum dikirim ke rahim ibunya sudah ketemu Allah? Tolong tunjuk aja. Aku lali belas ini. Coba siapa yang ingin ketemu Allah sebelum dikirim ke rahim kita bertemu Allah? Coba yang ini tunjuk tangan. Gak ada yang ini. Nah, buka surat 7 172. Wa in akhadha rabbuka min baini adam duhurihim wa duriyatihim wa ashadum ala anfusihim alastum bi rabbikum qalu bal sahibna. Baca. Ya, ini. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tuh, berarti kita ini sebenarnya sudah ketemu Allah sebelum dikirim ke rahim kita masing-masing. Dengan kalimat Allah, ashadahum ala anfusihim alastum bi rabbikum. Terus kita jawab, qul bal sahibna, ya Allah, aku bersaksi engkau Allah Rabbku. Maka bersyukurlah panjenengan yang dikirim di rahim seorang muslimah. Saya belum dikirim di rahim wanita kafir. Dan begitu saya lahir, saya dicemplungkan di bak kecil di depan altar gereja Yesus Raja Surabaya. Dintas bila nama Kristen, Nasrani lah saya. Untuk bisa balik usia 31. Karena itu jadi saya dinasranikan. Ternyata betul kan sabda Rasul dalam Sahih Muslim nomor hadis 5214 diriwayatkan oleh Nabi SAW. Kullu mauludi yaladu fitrah fa aba'ahu majusi yahudi wa nasrani. Sesungguhnya setiap bayi karena diambil dari suci terus dikirim ke rahim ibu kita masing-masing. Sebelum itu kan ashadahum alastum bi rabbikum, kan disimpan kan. Roh, aku siapa ya? Roh Allahmu. Dan kita jawab, bahasa ini dikirim. Maka saya dikirim rahim sama wanita kafir.
saya Nasrani. Cocok sama Rasul ternyata. Kullu maulidin yaladu fitrah. Setiap bayi itu pada dasarnya fitrah. Tapi fa'abahu, orang tuanya lah, bapaknya lah yang jadikan dia wa madrasuni wa nasrani wa majusi. Jadi yang menjadikan itu orang tua. Alhamdulillah saya bisa pindah, bukan pindah, balik. Sebenarnya nggak ada orang pindah Islam balik, karena dasarnya rohnya Allah semua sebelum begini. Dan alhamdulillah saya bisa mengembalikan ayah saya tanggal 8 Juni tahun 2017. Saya Islamkan tanggal 8 Juni, tanggal 10 Juni masuk rumah sakit, tanggal 12 wafat. Wena itu, gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu coklat, baru masuk, baru mau sinau, gak ada. Kalau milih enak saja, enak. Nah, dia tidak bisa. Terus tinggal ibu, saya nggak punya ibu, punyanya mama, cewek. Terus mama saya tantang juga waktu itu, ma, papa sudah, anak mama tertua kakak saya sudah, mbak Yu sudah, adik sudah, menantu sudah, semua, cucu habis, mama mau sendiri. Gak apa-apa, aku sebenarnya kan coba gereja. Paling mantan 2 minggu habis itu gak ada yang lain. Kalau kami yang mama masuk Islam, kami akan doakan kami sampai kami habis mati, kami selalu doakan. Nah, kok jawab kamu saya? Ya wes, aku bilang, tapi kayak papamu kurang terlalu. Ini biasa di program aja. Kata papamu Islam, ya papa. Sampai keluarga bilang, terus bujuk orang terus. Ibu Cio, ngomong apa? Kurang terlalu. Ya murah. Nah, kok Islam kamu gak mati? Ya, usah tahu ya. Tapi alhamdulillah karena doa dari mungkin cucu-cucunya, menantu-menantunya, anak-anaknya terutama, alhamdulillah tanggal 1 Februari masuk Islam. Dan kemarin sholat Id adalah sholat Id pertama kali beliau, puasa pertama kali beliau, kemudian Ramadannya pertama kali beliau kemarin di usia 84. Alhamdulillah hafal 5 surat sudah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Tina, Al-Naka, dan kata usah persis di mana di masa. Siapa? Nah, saudara-saudaraku, maka ternyata keutamaan seorang manusia, ibadah seorang manusia, jaminan perlindungan seorang manusia dari Allah, jaminan rezeki dari Allah, dan keutamaan mulia ini bisa rusak karena lingkungan. Apalagi di era seperti sekarang ini disebut era milenial. Lalu apa yang harus kita hadapi? Nah, ini yang saya ingin sampaikan malam hari ini dari 4 kitab hadis Rasulullah SAW, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Maaf itu macam siapa yang Musnad Abu dulu. Nah, Rasul mengingatkan para sahabat setiap kali terjadi perubahan tahun itu senantiasa mengingat kembali jati diri. Dan sudah disebutkan dari jati diri kita, ternyata kita manusia mulia, kita punya jaminan perlindungan Allah, jaminan rezeki yang terbaik dari Allah, diutamakan dari orang lain. Tapi itu bisa hasil dan rusak karena faktor lingkungan. Nah, maka sekarang bagaimana agar ibadah kita ini bisa sempurna dan lebih baik di usia-usia yang semakin tambah ini dan jatah kita berkurang? Maka Rasul mengingatkan untuk mencapai 4 ini tadi, utama, mulia, jaminan perlindungan dan jaminan rezeki serta keutamaan, maka disuruh mewaspadai 4 hal. Berapa hal? 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Nantikan setelah yang satu ini. Nah, apa 4 hal ini? 1, Rasul ingatkan kita agar kita senantiasa memerangi musuh paling utama. Siapa? Memerangi musuh paling utama. Siapa musuh paling utama ini? Siapa? Setan. Buka surat 7 ayat 16 dan 17. Qala fabima qawwatani laqad lakum siratal mustaqim. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Nih dengerin Iblis ngomong.
Iblis menjawab, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Tuh, karena iblis itu sesat, dia akan menghalangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti, kita selalu dihadang. Ayat 17-nya, summa layatannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yamanihim wa an shimalihim. Itu lihat, wala takhidu aktsarahum sabirin. Baca mana 17-nya? Tadi 16 kan, sekarang 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, iblis akan menghadang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa nggak bisa dari atas? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kenapa nggak bisa dari atas? Ada Allah. Dan di surat 15 ayat 39 dan ayat 40, disinilah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan di surat 39 atau 39. Qala Rabbi, siapa yang ngomong? Iblis lagi. Qala Rabbi bima akhwatani lakun zainatani fil ard wa nahnu ajma'in. Baca. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh. Aku akan menghadap mereka depan, belakang, kanan, kiri. Aku jauhkan dari petunjukmu. Kemudian aku akan buat keindahan, maksiat dan kejahatan di muka bumi tambah indah. Tapi ada satu yang bisa tembus. Ada yang bisa tembus. Siapa itu? Langsung ayat 40-nya lagi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Muklis, kalau kata muklis, sama muklis itu. Muklis dia kalau dengar adzan, Allahu Akbar, berhenti di jalan, ambil wudhu, sholat berjamaah. Ini muklis. Muklis itu kalau ada orang infak lewat, itu langsung ambil, masukkan, nggak pura-pura bukan kayak kayak salat menggunakan. Dan orang-orang ini yang dihadang oleh iblis tidak cuma orang-orang yang maksiat, orang-orang yang suka ibadah pun dihadang. Ya kemarin hari apa kemarin? Hari apa? Jumat. Setiap kali di mana ada masjid mau didirikan Jumatan, iblis terdahulu masuk ke masjid, menanti kedatangan. Setelah datang dielus kepalanya, awak kesel, itu luar. Sehingga ketika ada khutbah mereka kusuk, saking kusuk yang sakit dingin, sampai nggak tahu untuk ngomong apa, karena mereka dijauhkan oleh iblis dari petunjuk yang lurus. Sampai sebegitunya jadi untuk yang ibadahnya dihadap. Apalagi yang gede-gede yang suka ngebet, bayangin, tambah kasih musik, kasih nyanyi, tambah berantem bukan betul. Yang ibadahnya dihadap, apalagi tidak. Nah kalau sejak tidur ini baru bangun apa yang mau makan, itu pun baru dibegas sebelahnya, terus sholat belakang. Habis itu iblis orang-orang ini ngomong di luar yang enggak. Jangan sholat di masjid Angga Semali. Kenapa? Gak sakti. Jumatnya masuk ya, setelah khutbah, gak ada khutbah kedua, gak pakai doa, langsung ngomong. Padahal dari situ. Sudah iblis yang pernah berhenti ini. Makanya karena iblis seperti itu sehingga Rasul berpesan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat 35, surat 35 Fatir ayat 6 untuk memperlakukan dia sebagai musuh. Wa kana saytanu lakum aduwwun wa takhiduhu aduwwun. Dibaca. Dan jika mereka mendustakan engkau, surat 35 Fatir ayat 6. Ayat 6, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang Tuh, jadi melakukan sebagai musuh, jangan diajak kompromi. Contoh paling gampang di masyarakat, rumah kita kata tetangga akar, masuk rumah sampai akar mas,
Masuk. Rasul mengatakan, manakala kalian bacakan Quran, apalagi dikumandangkan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dia adalah bertah iblis setan dan bertah yang tinggal di rumah kalian. Kenapa dia tak kompromi? Kecuali budak untuk kulo yo, malah cucunya masih kecil tidur di sampingnya kasih gunting, kasih kaca, kasih benang, kasih jok. Kenapa dia tonton dulu? Kenapa dia tak kompromi? Kenapa gak dikurtakan Quran supaya dia berisi? Ustaz gak bisa baca Quran, ya sudah sementara pakai hati, colok kasih penyerat suara, bunyikan, tidur dia. Nah, dengan nanti pemandangan Quran ya datang malaikat. Nah, cuma malaikat datang ketawa malaikat, tapi kan jawab diberi hari ini. Nah, maka kalau kita ingin kita ibadah bagus, kita tetap utama, tetap mulia, tetap dalam jaminan Allah di usia kita, perangan surga pertama. Iblis dan tentara. Yang kedua, ini cuma cepat setelah 4 selesai pulang saya Surabaya. Pulang nggak soalnya udah guys. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Memerangi iblis dan tentara. Yang kedua, apa yang kedua? Tadi sudah disebutkan, cuma salah urutan. Nafsu. Buka surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Inilah firman Allah agar kita memerangi yang kedua. Wa ma umiru nafsa inna nafsa la umuru bisyuk illa arrahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Boleh dibacakan sebentar? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di mana-mana nafsu ini senantiasa membuat kita terjerumus. Ya. Maka kalau bisa tumbuhkan nafsu dari Allah. Nafsu dari Allah itu seperti apa? Nafsu dari Allah itu kalau ada berhenti kerja, ada taifan diisi, dan cuma dilirik berapa tiduran, ya. Waktunya puasa-puasa, atau ibadah-ibadah, ini nafsu-nafsu dari Allah kita timbulkan. Nafsu ibadah harus kita timbulkan. Kita harus punya semangat ibadah. Kalau ini kita menjadi manusia yang utama, mulia, jaminan perlindungan Allah di dunia, kemudian diberikan rezeki yang terjamin rezeki yang baik, maka nafsu yang datang dari Allah tolong tumbuhkan, yakni semangat ibadah kita, baca Quran, puasa, sholat, tambahkanlah sholat rawatib, qobliyah, yang ada rawatibnya, tambahkan juga duha, tahajud malam hari, ya. Itu nafsu-nafsu yang Allah siapkan buat kita dan kita diberi. Tinggal kita mau menjalankannya. Yang ketiga, cepat manis. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang bisa tahu jawabannya ketiga? Kalau saya bacakan hadisnya, kira-kira bisa dipahami ya? Saya baca hadisnya. Nih, saya ambil dari Musnad Ahmad, Ibnu Majah 524, perawi Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sabda. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni amal yuhibbuka Allah wa yuhibbun nas. Rasul tunjukkan kami amal. Kalau amal ini kami lakukan, Allah cipta kami, manusia juga cipta kami. Karena dia pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, akhbirni amal yuhibbuka Allah wa yuhibbun nas. Rasul tunjukkan kami amal. Kalau amal ini kami lakukan, Allah cipta kami, manusia juga cipta kami. Faqal, maka Rasul jawab, idhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhad baini aydin nas yuhibbuka nas. Maka Rasul jawab, zuhudlah kalian di dunia, maka Allah mencintai kalian. Zuhudlah kalian terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia mencintai kalian. Nah itu kan ketemu jawabannya apa? Hubud dunia. Jangan sampai begitu, perangi dunia ini. Maka Rasul mengatakan apa? Idhad fi dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kalian di dunia, Allah cinta kalian. Zuhud itu dia tidak hubud dunia sepenuhnya, tidak dikejar di dunia, sebab justru dia mengejar dunia yang akan dirasa. Dan kalau dia mendahulukan akhirat, wattaqun minad dunya. Rawahu Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Justru kalau kita mendahulukan akhirat, dunia ada, wattaqun minad dunya. Dunia ada di genggaman tangan. Tapi kalau kita mengejar dunia, tidak ada. Idhad fi baini aydin nas yuhibbuka nas. Zuhudlah kalian terhadap apa yang dimiliki manusia,
Maka manusia cinta kalian. Contoh, jangan suka sama tetangga. Udah cuek aja. Ini contoh tetangga sebelah rumah turun dibuka, turun mogi, motor gede diinjak. Mogi itu toko sebelah. Berapa kali turun lagi, buka lagi, turun kulkas, pintu mana? Diinjak, kulkas turun. Besok lagi, berapa kali turun lagi TV, 61 inch gede, semua diinjak. Sampai bocor itu memang diinjak. Ini gimana kalau saya suka sama antum? Kalau antum punya kalau seperti ini, keji perbuatan nyincang-nyincang tombol. Apalagi Rasul bersabda, "Makana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim jarahu." Maka siapa yang beriman pada hari akhir menghormati tetangga, jangan dincang-nyincang aja. Nyincang-nyincang perbuatan keji dalam Islam, nggak boleh, tidak suka maaf. Nah cuma kalau tak ada terang-terangan bisa cepat-cepat nanti. Nah caranya begini, Rasul ajarkan juga cara meminta maaf agar tidak terjadi pertikaian atau pertengkaran. Contoh ini, boleh saya kasih contoh diri saya. Nah, pada waktu saya masih belum Islam, waktu itu saya masih sekolah pastor. Ada waktu itu liburan, saya pulang ke rumah. Pas liburan sekolah pastor pulang, sebelah rumah kami itu, rumah papa mama itu tempat buangan sampah. Jadi saya kalau buang sampah tinggal buangnya kepada teman tempat sampah. Nah begitu saya sekolah pastor itu, saya pas liburan pulang di tahun kedua atau ketiga saya pulang. Begitu saya pulang, saya kira masih tempat sampah. Saya berudah pakai itu yang kayak kacang buah kacang hijau. Saya lempar, sampai di sebelah terdengar suara nyaring banget, jajan hijauan. Nah, saya nggak enak kan saya masuk ke rumah, saya nanya sama mama, "Ma, sebelah sih baru sampah." "Oh, tutup nih, saya ini sedih mah." "Kok?" Saya bilang, "Kenapa nggak apa-apa kalau saya nanya?" Petang harinya juga banyak orang terutama di kampung saya sempat di sana cari tahu siapa yang sebelah, kenalan, ternyata seorang haji. Habis kenalan saya masih nasrani, masih katolik. Udah kenalan dah. Saya nggak ngomong karena saya tidur, bisa terang benci Islam sama waktu itu. Nah, 20 tahun kemudian, ketika saya sudah masuk Islam, saya sudah dakwah. Waktu itu saya jadi khotib di kawasan Turki. Pas saya khotib, begitu saya naik mimbar, Masya Allah, yang bawa jajan itu ada persis depan saya lurus. Tema yang sudah saya siapkan, yang tadinya tentang apa? Waktu itu tentang apa? Saya lupa hari itu tema tentang bab pengampunan, bab orang mendapat ampunan dosa. Dia sudah tahu mau memaafkan orang lain. Saya bacakan wal yafu wal yasfahu ala kulli ayat selalu aku walau dan bagaimana kalau orang mau memaafkan berlapang dada itu saya uraikan semua betapa nikmatnya. Itu menjadi materi saya ubah. Nah, selesai sholat sunnah, habis sholat sunnah, saya turun saya begini. Saya tanya apa wasiat saya? Kristian, Masya Allah, saya dengar Mas sudah gak jadi pastor lagi, tapi masuk Islam. Benar ternyata saya ketemu ya. Terus saya tanya, gimana materi saya tadi sebagai evaluasi? Bagus Mas Ustaz, bagus. Ternyata tuh orang bisa berseluruh kalau memaafkan orang lain. Terus kalau ngomong lah, ngomong. Terus dijawab dia, tidak apa-apa Mas Ustaz. Jangan langsung kurang minta itu, tak langsung itu sama. Kalau kita nanti tetangga, kalau kita tadi sebelumnya itu belum zuhud terhadap tetangga. Nah sekarang kita mau minta ampunan, ini sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya nanti minta motor dan bab ini, bab injek 7 sebelah, ini laporkan ke Allah. Nah ketemu orangnya cuma begini, Mas, mumpung Idul Fitri ini Mas, mata dalam memandang, lisan dalam berucap, teringat banyak dosa dan salah, Mas maafkan. Oh iya, selesai. Kau satu ya, bisa main kain tidak minta maaf itu diizinkan untuk bias agar tidak menimbulkan permusuhan dan pertikaian. Tapi rincinya sampaikan ke Allah baru. Kenapa? Makin muslimaini yaltaqiyani wa tasafahani. Apabila dua orang mukmin, laki-laki, perempuan, yang taqiyani wa tasafahani saling bertemu dan bersalaman, illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidak ada lain kecuali kedua-duanya ini dosanya sudah diampuni oleh Allah dan malaikat berdoa sampai mereka berpisah.
Berpisah di mananya? Di silaturahminya, bukan di salangannya. Kali-kali cari tombolnya cucu LGBT di silaturahmi. Nah, itu yang ketiga, hindari api dunia. Yang terakhir, yang keempat, boleh. Apa yang keempat? Ada yang bisa ngomong? Ghusl fikri. Apa? Ghusl fikri. Apa ghusl fikri? Pemahaman yang memaksakan sebuah pemahaman yang tidak pernah ada dalam aturan syariat. Ini namanya ghusl fikri. Contoh paling gampang, saya nggak cari dengan agama lain ya. Dengan agama lain sudah pasti ghusl fikri. Sama Islam ya, sama Islam. Saya ambil contoh sholat subuh. Ada orang sholat subuh datang di masjid sholat subuh telat, sudah salah. Assalamualaikum. Wis telat, balik nih. Karena malu bergotolan, keliru. Lihat saudara-saudara, makana masyuhu ila subuhi ba'dain sholati la yanqusu dalika ajrakum bisayyi'ah. Itu saudara-saudara, bukan Muslim. Dia Ibnu Abbas bilang, siapa yang untuk sempurna melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah, mati dan ba'dain sholati dan ternyata sholat selesai, la yanqusu dalika ajrakum bisayyi'ah. Tidak dikurangi segitu banyak, ditetapkan sama. Jadi kalau telat subuh jangan malu. Tapi telatnya karena syar'i ya, telat keringan, kecapean, bukan karena Manchester United, bukan karena MU, karena sulungan. Anur Adam dia perpanjangan waktu. Anur Iqomah kona penalti kan budal seperti ini. Jadi datanya dilebes dari mereka. Tidak ada apa yang begini. Jadi karena syar'i itulah yang sudah keajuan bisa tidak dikurangi segitu. Pahala yang ditetapkan saja. Nah, otomatis dia sholat sendirian kan. Kalau semuanya sudah sholat, malah dengan kajian, dia sholat sendirian. Kemudian terlihat, bukan dia terlihat 3 rakaat. Nah, jangan kacanya ikut bid'ah. Subuh nggak boleh. Ini ghusl fikri nih. Yang benar gimana? Selesai salat teguh. Tadi sholat subuh berapa rakaat? Ya ini mah gue lari. Kemungkinan terjadi. Ternyata dia di rakaat kedua ini. Iki mau ke sepuluh, cici poloro yang kurang dia tambah. Diterima gak? Diterima. Tanpa yang dia sebetulnya rakaat. Jangan dikatakan langsung ghusl fikri. Jangan buat pemahaman yang anda tanyakan baik-baik. Ada lagi telat 3 rakaat juga begitu. Tanya lagi, Mas, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kemana apa? Ditanya, kenapa kok 3? Dijawab, kesel. Maksudnya, aku udah kesel, biasanya papa timur kepawon. Itu gak terawih sama sepuluh, hal seperti ini. Maka, janganlah kita buat tadi. Termasuk di tasawuf. Tasawuf itu saya temukan 8 hadis. Yang ini at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu tayyibah. Ini Bukhari Muslim. Yang baru asyhadu alla ilaha illallah baru keluar itu. Nah ini Abu Dawud dan An-Nasa'i. Terus sudah kayak ini darah ini adanya Tabrani 3. Nah saya salah punya semua ya saya tahu semua. Saya pernah begini, saya pernah kadang keluar waktu saya juga pernah saya. Nah, pas jadi makmum saya nggak jadi imam. Pas saya gerakan, dipegang sebelahnya waktu sholat, juga kosong mulai kosong, di gojek. Jagung ini, pas saya gerakan dipegang lagi. Waktu sebenarnya selesai sholat salam saya tanya, Pak, matur kenapa jadi saya dipegang? Dijawab, saya tidak konsentrasi. Apa ini yang jadi saya Pak? Kata Rasul, "Waman salati minat tasyahud bibasoir ada'ahu." Kalau kamu duduk tasahud baik awal dan akhir, pandangan matamu ke telunjuk jarimu, jangan lihat tetangga Pak. Ini Bapak masih ketemu saya. Nanti kalau Bapak umroh atau haji, Bapak bisa nggak sholat. Kenapa? Oh bisa lihat tangan di sana kayak muter gini Pak. Orang saya tuh jauh-jauh, orang saya ada, orang saya kulit macam-macam. Bapak saya udahlah, jangan buat ghusl fikri lah Pak. Di sini selama ada hadisnya sudah dijalankan.
Wah, dotisnya ada Pak, saya bilang. Ya saya sih belum banyak Pak hadis sejak saya masuk Islam sampai hari ini tidak ini. Itu saya baru selesaikan hadis belum banyak sih, saya baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Sa'id, Daraqutni, Ibnu Tabrani, Hakim yang tahun ini dan saya katakan adalah Adrian Utama. Jadi 17 sampai 11 ya. Nah, apa dari itu maka janganlah gampang memfitnah orang berbid'ah, jangan karena itu jadi usul fikih dan itu merusak keutamaan kemuliaan seorang hamba, batasannya terjadi jadi hilang selesai. Nah, saudara-saudaraku, maka di usia-usia kita yang semakin bertambah dan berkurang jatah hidup kita, kalau kita bilang ibadah kita lebih mantap Allah dan kita lebih mendapatkan janji keutamaan, dijamin rezeki kita barokah dan yang terbaik dalam perlindungan Allah dan menjadi yang utama dibanding orang lain. Jaga baik-baik itu, perangi iblis sebentaranya, terlakukan sebagai musuh, jangan berkumpul dengan mereka, perangi hawa nafsu, kemudian yang ketiga jangan tuduh dunia, yang keempat jangan bermain-main dengan usul fikih dilarang. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan mencapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Ini ada 10 menit menuju jam 8. Saya tawarkan 10 menit ini yang mau nambahi materi silakan duduk sini. Atau ada yang mau ditanyakan 10 menit ada ya. Tapi saya baca dulu ya pertanyaan ya. Baik. Bagaimana tips Ustaz bisa sabar dalam menghadapi orang-orang muslim dalam keluarga masyarakat untuk tetap mempertahankan iman Islam? Apa tips saya? Tips saya jangan kok. Kalau di luar Islam dibilang kafir. Kalau orang Islam dibilang orang mukmin. Dan saya tidak mau dibilang orang kafir sebab orang kafir kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan karena saya bilang itu, kalau jadi orang kafir saya mesti masuk neraka, sudah kawin, kan masuk nggak kawin, sudah kawin, mati berbuat rokok, ini teman-teman kan? Maka saya cuek aja. Selama mereka bisa dengan saya dan muslim ya ayo kita jalan bareng. Tapi kalau sudah menyangkut dengan seperti ini, saya harus kuat menegakkan baku di hukum dan hadis. Yang kedua, bagaimana ceritanya Ustaz bisa masuk Islam? Doa bisa campur. Kapan-kapan enggak nanya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya mau tanya ini. Ya pasti bukan karena kawin ya saya masuk Islam soal hijau. Yang ada wa ma'fulatul jinna wal insa ila liyah. Jadi surat Al-Dariyat surat 51 untuk menyembah kepadanya. Ini yang saya tanyakan gini. Itu jin ya. Tadi yang disampaikan setan musuhnya kita. Nah, yang saya tanyakan apakah jin itu nanti ada apakah juga beribadah juga, sholat juga melakukan kepada kita, apakah juga masuk surga juga? Pertanyaan saya, matur. Supaya kita bisa membedakan sesuai dengan aturan akidah yang Rasul ajarkan kepada kita, beda antara iblis, jin dan setan. Iblis itu makhluknya, namanya iblis. Dia dari golongan jin. Nah, jin itu wujudnya, tapi iblis itu namanya dia. Dan waktu Allah minta untuk saja itu kemudian Adam, semua bersujud kecuali dia, illa iblis, kecuali iblis yang tahu. Jadi iblis itu golongan jin. Jadi iblis itu nama dia, iblis, dia golongan jin. Ciptaannya disebut jin. Makanya orang kata adrakna minal jinni wal ins. Besok neraka itu paling banyak golongan jin dan manusia. Itu di surat 7 ayat 179. Nah, maka yang masuk surga pun juga jin dan manusia. Bagi jin yang muslim masuk. Nah, setan itu adalah sifat. Jadi setan itu sifat, perilakunya itu setan. Jadi ada setan dasar. Contoh setan dasar. Konco itu, setan musuh. Wes gak usah, selah entek dan budak. Itu setan dasar. Konco itu musuh gak situ. Itu kena setan dasar. Jadi setan itu perilakunya, sikapnya itu setan.
Ya, maka tadi katakan perangai setan itu perangai perilaku itu semua, baik yang datang dari dastil maupun golongan jin, gitu ya. Makanya tadi Allah katakan karena syaitanul lakum aduwwun wa takhiduhu aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Itu di surah Fatir ayat 6 ya. Bagian lain, jadi setan sifat perilakunya, jin itu makhluknya, iblis itu nama yang pertama kali iblis itu jin itu iblis. Ada ini? Nggak ada. Silakan Nabi. Saya mungkin keliru Ustaz, karena sumbernya saya hanya dari YouTube. Nah, jadi saya melihat siklus bahwa mulai dari kalangan yang biasa maupun yang berasal dari pastor dan seterusnya, itu ketika kemudian beralih agama memeluk Islam, itu siklusnya sama, dimusuhi, kemudian jatuh miskin. Ini pertanyaannya adalah seberapa hebat sebenarnya sumber keuangan yang ada di agama asalnya dibandingkan dengan Islam. Kalau memang Ustadz yang sudah berpengalaman mengalami dua-duanya, kalau memang ini dalam mencari mengelola keuangan ini baik, mohon ditularkan kepada golongan ini, sehingga kami pun sebenarnya bangga kok melihat imam kita kaya, masjid kita makmur gitu. Jadi bagaimana cara? Kalau enak di sana, maaf ya. Tapi kalau soal akidah dan nanti ujungnya ketemu Allah nggak enak sih. Sana ashabun nar, dunia itu. Kalau kita ini ashabul jannah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Gitu. Kalau yang itunya saya dari Islam, tapi kalau yang duitnya di sana, di sana itu kalau ceramah dijemput, ini Pak dari mana? Di sana itu uang saku pegangan saya. Tahun itu ya, tahun 89, uang saku saya 8 juta per minggu, per pekan. Itu kalau uang saya 8 juta dari jamaah, dari store kolektor. Jadi kolektor itu setiap bulan begitu terima itu potong 10%. Itu akan dikelola gereja. 10% ini belum dipotong apa-apa. Kalau kita masih enak Pak, kita itu terima dipakai dulu, sisanya berapa? Kalau mengendap sudah sebesar 85 gram emas, sudah masuk kisahnya baru dikeluarkan zakat. Kalau mereka belum apa-apa udah keluar. Kitanya masih mengendap, masih sisanya masih pakai istri, cicilan kerudung, paci, sembarangan. Terus nggak tahu mana dan cuma sedekah. Nah kalau mereka sebelum digunakan sudah keluar. Nah 10% itu yang terkumpul 10% itu yang 10%-nya di sini, yang 10% ditahan untuk yang pastornya dan imamnya, para takbir kesemakmuran ini dipakai supaya mereka kokoh gagah nggak sampai terbengkalai. Yang 90% beristirahat ke atasnya. Jadi gereja stasi 10% disimpan untuk pengaturan di dalam, yang 90% store ke Romo Paroki. Romo Paroki dari 10% itu dari stasi 10-nya ditinggal untuk kepentingan paroki, yang 90% naik ke uskup. Uskup ditinggal 10% yang sebelum ke Monsinyur. Monsinyur tinggal 10% yang sebelum ke Kardinal. Kardinal dari Indonesia tinggal 10% yang sebelum ke Vatikan Roma. Semua negara seperti itu. Dan Roma lah nanti yang menentukan mana yang terbesar. Indonesia tadi banyak Islamnya, Kristen sedikit supaya makmur itu bisa representasi. Loh kok enak, kamu akan dicoba. Terus kasih nah, terus selain baru dimunculkan, makanya munculkannya Vatikan itu
Ke Indonesia sama ke Amerika beda. Ke Amerika mungkin cuma berapa ratus dolar, ke kita bisa juta dolar untuk kepentingan ini. Nah seperti itu. Kalau kita bisa ngaku seperti itu, bagus. Cuma kita lucu, kita ngomong khilafah, ngomong ada dia khilafah, berangkat sih. Terus assalamualaikum, kemarin nanti berkoror. Lucu kan kita ngomong khilafah rame, padahal mereka lo khilafah. Gitu ya Bian, terjawab ya Bian. Jadi harus pegang itu tidak apa-apa. Dan itu boleh lo ngambil 10%. Coba akhir bukakan saya surat 9 ayat 100. Surat 960. Jadi nggak apa-apa. Takmir itu boleh mengelola uang zakat dan masuk zakat. 9. Apa itu? Taubat ayat 60. Nih coba. Coba. Nih lihat. Nah nih. Innama sedekah lil qur'an ya masakin, kemudian wal amilin. Amin. Kalau takmir mengambil itu, takmir masuk di sini. Kemudian alaiha walaf. Ya ada walaf. Boleh gitu loh. Boleh. Jadi takmir itu dari wasodaka itu dikelola untuk masjid, untuk kesemakmuran. Boleh. Itu saya bertanggung jawab di akhirat. Boleh. Baru setelah itu ke siapa? Ke mualaf, terus ke azim, karena orang-orang yang terlilit kita, gori. Habis itu siapa lagi? Sabilillah, ya itu sambil itu ada 8 golongan. Coba dibaca. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. 1. Kedua, orang miskin. 2. Amil zakat. Nah ini 3. Ini termasuk dalam kan? Terus yang dilunakkan hatinya atau malam dia ada malam terus untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, 7. dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. 8. Udah zakat berapa? Kalau infak sedekah buka surat 4 3 kali. Ini infak sedekah. Wa'budullah wa tusbi bisai'a wa bil walidaini ihsana. Baru berbagi keluar wal yatama wal masakin. Baca 4 3 kali. Ini untuk infak sedekah. Kalau untuk zakat 90. Kalau infak sedekah itu utangnya. Wa'budullah wa tusbi bisai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. 1, 2 karib kerabat duluan. Terus anak-anak yatim. 3 orang-orang miskin. 4 tetangga dekat. Nah, baru tetangga jauh. Jadi dolim kalau lihat tetangga kita susah kita kasih yang di luar. Ini maksud ya. Betapa indahnya dalam Islam ini kalau kita mau mengkaji. Gak akan pernah habis dan kita akan bisa sendiri. Mudah-mudahan kita masih ada umur, ada keberkahan dan bisa kita dipersatukan lagi dalam kajian. Boleh tidak mana ya? Bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak yang susah menjalankan sholat? Bukakan saya surat 20 ayat 103. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastaqim 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Coba tanamkan ke anak kita, sholat itu adalah janji Allah. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kalau kamu ingin bapakmu ini tambah kaya, uang sakumu tambah besar, uang sakumu lebih banyak, kamu besok bisa beli apa-apa dicukupkan ayah ini sholat Allah supaya rezekinya lebih banyak. Coba tanamkan ini kepada anak kita. Terus kalau kamu ingin uang sakumu nambah, ingin kamu jadi pinter, sekolah beli hebat, yang bagus, sholat. Coba sampaikan ini. Dan tadi orang kata apa? Wastahbir, sabar dalam menyampaikan. Saya tanya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 930 tahun. Dan berapa? 20 laki-laki, 20 perempuan, cuma 40. Coba dibagi 950 lagi 40. 23. Cuma Ustaz hitungnya dari tahun. 23. Apa makna 23? Ngomong 23 tahun dapat 1. Baru 2 menit 3 detik terus ngomong ada.
Baru 2 jam 3 menit terus mau tinggal isya, baru 2 hari 3 jam. Nabi itu ngomong 23 tahun dapat 1. Makanya orang kata wastaghfir, lakukan dengan sabar. Gak ada kata gak akan gugur, karena itu akan kena kalau kita dengan penuh kesabaran. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah SWT benar-benar menolong, membantu yang sabar. Jadi Umi, kita tahu sama tadi, sabar. Tidak boleh cukup hari sekali, tiap hari diingatkan. Dan bangkitkan semangatnya berdasarkan surat 20 sampai 22, bahwa kalau kita sholat semua mewajibkan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, aku sih boleh suruh sama yang ini. Aku bisa bermanfaat. Kita tuh subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditutup kan tangan.